Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. 1. Pemikiran manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan secara efisiensi dan efektif. Pemikiran yang etis dalam manajemen keuangan adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengembalian keputusan yang adil untuk kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan. 2. Lingkup dan keputusan dalam manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan meliputi keputusan investasi, pendanaan, dan pembagian laba. Keputusan ini harus selalu didasarkan pada analisis yang cermat untuk memastikan keseimbangan antara risiko dan keuntungan serta menghindari pengembalian keputusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja. 3. Fungsi dan peranan manajemen keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan meliputi perencanaan dan penguasaan anggaran, alokasi dana untuk investasi dan pembiayaan, serta pengelolaan arus kas. Peranannya dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menjaga keberlanjutan bisnis. 4. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham serta memastikan keberkelanjutan jangka panjang perusahaan. Ini dicapai dengan meningkatkan profitabilitas, efisiensi operasional, dan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. 5. Metode pemberian jasa keuangan. Pemberian jasa keuangan mencakup berbagai metode seperti pinjaman, investasi, dan produk keuangan lainnya yang membantu memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan atau individu. Etika dalam pemberian jasa keuangan memastikan bahwa produk ini diberikan dengan ketentuan yang jelas, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau risiko berlebihan. 6. Akuntansi dan keputusan yang dihasilkan. Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang menjadi dasar bagi manajemen dalam membuat keputusan seperti pengelolaan biaya, perencanaan anggaran, dan analisis profitabilitas. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kejujuran dan akurasi data untuk memastikan hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Fungsi dan bidang dalam akuntansi. Akuntansi terdiri dari berbagai bidang seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi pajak, dan audit. Setiap bidang berperan dalam menyediakan informasi yang tepat dan relevan untuk berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, manajer, dan lembaga pemerintah. 8. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data keuangan untuk pengambilan keputusan. Sistem ini harus beroperasi dengan transparansi dan akurasi untuk menghasilkan laporan yang dapat diandalkan. 9. Prinsip-prinsip akuntansi. Beberapa prinsip dasar dalam akuntansi mencakup kesetiaan pada fakta, konsistensi dalam menyajikan laporan, objektivitas dalam pencatatan, dan kelengkapan informasi. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang adil. 10. Etika bisnis dalam akuntansi manajemen. Etika dalam akuntansi manajemen mengutamakan integritas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan internal. Hal ini juga mencakup keputusan terkait pengalokasian biaya, pengendalian anggaran, serta pelaporan yang jujur kepada pihak internal perusahaan. 11. Peran akuntansi profesional untuk kepentingan umum. Akuntansi profesional berperan dalam menjaga integritas pasar keuangan dengan menyediakan informasi yang sah, akurat, dan sesuai standar. Profesional akuntansi wajib melaksanakan tanggung jawab mereka dengan berpegang pada kode etik untuk melindungi kepentingan umum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. 12. Konflik kepentingan dalam akuntansi dan pasar keuangan. Konflik kepentingan dalam akuntansi terjadi ketika akuntan atau profesional keuangan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan profesional mereka. Hal ini dapat merusak integritas laporan,
keuangan dan menyebabkan dampak negatif di pasar keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan untuk menjaga kepercayaan publik. Sekian, terima kasih.